Halo teman-teman semua. Jadi di sini uh, kami akan ngebahas dari hasil analisis ini rangkaian RLC menggunakan metode mesh, node, and superposition dengan simulasi proses. Di sini tujuannya akan uh, membuktikan secara teoritis dan secara praktisi dengan menggunakan simulasi proses. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Tukasapage dan nanti ada rekan saya Isna Prabu Kamis. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah desain dari RLC kami. Jadi di sini ada 3 resistor, 3 kapasitor, dan 3 induktor. Dan masing-masing ini terdapat 2 sumber. Di V4 ini itu bernilai 5 sin 10 pangkat 4 di P kali P volt. Dan di sini yang P2 itu bernilai 10 sin 10 pangkat 4 P volt. Nah, di setiap resistor ini nilainya berbeda-beda. Yang satu, resistor pertama itu bernilai 70, resistor kedua bernilai 60, resistor ketiga bernilai 90 apa? Ohm semuanya. Yang kedua ada induktor. Induktor di sini ada 3. Yang pertama itu ada 10 mAh, yang kedua itu 5 mAh, yang ketiga itu adalah 1 mAh. Yang terakhir itu adalah kapasitor. Kapasitor ada 3 juga. Pertama itu ada kapasitor pertama itu nilai 10 picofarad. Yang kedua itu 100 picofarad. Yang ketiga itu 1 picofarad. Jadi untuk loopnya di sini ada 3. Loop pertama itu terdiri dari 1, C1, L1, dan V4. Berarti 1 di tipe. Untuk loop kedua itu terdiri dari L2, C2, R2. Dan terakhir ada loop 3 itu terdiri dari R3, V2, C3, dan L3. Oke, kita lanjut. Oke, untuk kelanjutan analisanya akan dilanjut oleh saya, Prabu Nuraltamis, selaku rekannya Ibu Tukrisnapage. Jadi itu di sini ada 3 analisa ya. Yang pertama itu ada analisa node, ada mesh, lalu ada superposisi. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan analisa node terlebih dahulu. Yang mana node A ini sumber V1-nya itu adalah 5 sin 10 pangkat 4 T. Nah, tapi kalau dalam node A ini sudah memiliki potensialnya yang mana sudah langsung bisa diatur, yang artinya sumber V1 ini langsung mengatur potensial dari node A-nya ini. Maka ini akan langsung membuahkan hasil yang mana node VA atau node A sama dengan 5 sin 10 pangkat 4 T. Kalau dalam bentuk pasornya dia itu VA sama dengan 5 di sudut 0 derajat atau sama dengan 5. Berikutnya untuk di node B tidak langsung seperti node A, maka dari itu kita ketahui dulu apa komponennya, nilai dan impedansinya. Di sini impedansinya adalah omega sama dengan 10 pangkat 4 radian per second. Ketika sudah dicari nilai komponen-komponen dan nilai-nilai yang telah diketahui, lalu kita kumpulkan semua komponen-komponen dari node B tersebut, yang mana akan menjadi 0,01429 ditambah J0,1 dikurangi J0,02 ditambah J1 tambah 0,01667 sama dengan 5 0,01429 ditambah J0,1 ditambah 10 dikurangi J0,02 ditambah J1. Lalu kita hitung nih koefisien dari node B-nya, yang mana 0,01429 ditambah 0,01667 ditambah J
0,1 dikurangi 0,02 ditambah 1 sama dengan 0,03096 ditambah J 1,08. Berikut yang untuk di sisi kanannya adalah 5, 0,01429 ditambah J 0,1 sama dengan 0,7145 ditambah J 0,5. Lalu yang 10 minus J 0,02 ditambah J1 sama dengan negatif J 0,2 ditambah J10 sama dengan J9,8. Jadi totalnya adalah 0,07145 ditambah J 0,5 ditambah J9,8 sama dengan 0,07145 ditambah J10,3. Nah, di sini persamaan terakhirnya yang mana adalah 0,03096 ditambah J 1,08. Maka dari itu persamaan dari not B adalah 0,07145 ditambah J 10,3. Lalu kita menggunakan pembagian bilangan kompleks, yang mana bilangan kompleksnya adalah 0,07145 ditambah J 10,3 per 0,03096 ditambah J 1,08. Atau bisa menggunakan kalkulator kompleks di aplikasi, atau bisa menggunakan program Python untuk menggunakan perhitungan kompleksnya, memecahkan perhitungan yang agak kompleks seperti ini, yang mana akan membuahkan hasil dari not B adalah 9,539 dari sudut 0,41 derajat. Jadi kalau kita kembali ke domain waktu, yang mana not B T sama dengan 9,539 sin 10 pangkat 4 T tambah 0,41 derajat. Tegangan di not B dalam bentuk fasor adalah sebagai berikut, yang mana 9,539 di sudut 0,41 derajat. Kalau dalam domain waktu 9,539 sin 10 pangkat 4 T ditambah 0,0072. Jadi hasilnya adalah 9,539 di sudut 0,41 derajat. Kemudian untuk di not C di not C ini memiliki tegangan sumber yang mana 10 sin 10 pangkat 4 T. Kalau dalam domain fasor dia ini not C sama dengan 10 dengan sudut 0 derajat. Jadi seperti not A sebelumnya, not C langsung diketahui dari sumbernya seperti biasa. Nah, lalu kita gunakan yang berikutnya adalah analisa mesh. Sama seperti yang not berikutnya, yang pertama-tama kita harus mencari dulu komponennya terlebih dahulu. Maka dari itu kita tentukan nilainya, lalu kita cari impedansinya. Nah, impedansi yang dicari di sini adalah hanya resistornya saja. Jadi resistor, karena di sini hanya 3 resistor, jadi yang dicari hanya resistor 1, 2, dan 3. Lalu kemudian kita cari meshnya di setiap loopnya. Jadi di mesh pertama ini kita gunakan negatif P1 ditambah R1 ditambah ZC1, lalu I1 kurang I2 ditambah Z L1 I1 sama dengan 0. Hasilnya min 5 ditambah 70 dikurangi J10 I1 dikurangi I2 ditambah J10 I1 sama dengan 0. Lalu untuk di mesh kedua dia dihitung ZL2 I2 dikurangi I3 ditambah ZC2 I2 dikurangi I3 ditambah R1 I2 dikurangi I1 dan R2 I2 sama dengan 0. Kita jabarkan kembali, yang mana J50 dikurangi J100 I2 dikurangi I3 ditambah 70 I2 dikurangi I1 ditambah 60 I2 sama dengan 0. Untuk yang mesh ketiga ada J10 dikurangi J100 ditambah 90 I3 ditambah
negatif J 100 I3 I2 sama dengan V2. Kita jabarkan kembali menjadi 90 ditambah J10 dikurangi J100 I3 ditambah J100 I2 sama dengan 10. Nah, lalu kita lalu kita jumlahkan, lalu kita sederhanakan menjadi yang mana ya mesh 1 ini adalah 0,1737 di sudut 22,53 derajat sama dengan 0,1607 ditambah J 0,0667 ampere. Untuk mesh kedua 0,1100 di sudut 44,92 derajat ditambah sama dengan 0,0779 ditambah J 0,0779 ampere. Untuk mesh yang terakhir, mesh ketiga adalah 0,0637 di sudut 119,04 derajat sama dengan negatif 0,0315 ditambah J 0,0552 ampere. Berikut kita pindah ke superposisi. Oke. Di superposisi ini kita menghitung arus pada ketiga loop menggunakan superposisi di mana ada dua sumber. Nah, yang pertama ini adalah sumber sebentar. Oke, yang pertama ini adalah sumber dari V1 yang mana 5 sin 10 pangkat 4T, yang kedua adalah 10 sin 10 pangkat 4T dengan frekuensi omega sama dengan 10 pangkat 4. Dijabarkan menjadi J omega sama dengan J10 pangkat min 4. Nah, untuk memecahnya kita harus mencari terlebih dahulu komponen-komponen di setiap loopnya, lalu kita mencari nilai dan impedansinya juga. Ketika sudah, kita analisis saat hanya V1 sumber satu saja yang aktif. Jadi jika sumber satu yang aktif, maka V1 sama dengan 5 di sudut 0 derajat. V2 nya itu sumber keduanya itu adalah 0. Jadi diganti dengan hubung singkat. Berikut adalah sistem persamaannya. Jadi sistem persamaannya untuk tegangan loop dan nilai numerik atau nilai kompleks itu seperti ini. Untuk hasilnya itu sama saja. Jadi 5, 0, dan 0. Nah, untuk hasilnya ini dia di I1 itu menghasilkan 0,1086 ditambah J 0,0561. Untuk I2 dia sama dengan 0,0286 ditambah J 0,0602. Untuk I3 sama dengan negatif 0,0493 dikurangi J 0,0175. Nah, yang berikutnya langkah analisis saat hanya V2 saja yang aktif. Oke, saat hanya tegangan sumber V2 yang aktif, berarti hanya kebalikannya saja, yang mana tegangan sumber 1 atau V1 itu akan menjadi 0 dan V2 akan menjadi 10 dengan sudut 0 derajat. Sistemnya sama seperti matriks yang tadi perhitungannya, tapi tegangannya akan berubah menjadi 0,010. Hanya bedanya yaitu saja. Nah, hasilnya seperti di bawah berikut gitu. I1 sama dengan 0,0518 ditambah J 0,0105. Untuk I2 0,0493 ditambah J 0,0175. Dan untuk I3 sama dengan 0,0184 ditambah J 0,0732. Lalu dijumlahkanlah superposisi yang sudah diketahui hasilnya tadi, yang mana I1 I2 I3 sama dengan I1 ditambah I1, I2 ditambah I2, I3 ditambah I3, yang mana 0,1605 ditambah J 0,0666, I2 adalah 0,0779 ditambah J 0,0777, I3 adalah negatif 0,309 ditambah J 0,0557, dan itulah yang sudah dijumlahkan. Lalu untuk yang terakhir adalah ketika tegangan adalah 0. Untuk tegangan adalah 0, yang pertama-tama kita ubah dulu ke domain fasor. Sama seperti sebelumnya, kita mencari dulu apa komponen yang akan
yang akan diketahui terlebih dahulu dan apa impedansinya. Berikut yang sudah diketahui dan yang akan dianalisa. Nah, total untuk impedansi loop 3 sama dengan ZR3 ditambah ZL3 ditambah ZC3 sama dengan 90 tambah J10 dikurangi J100 sama dengan 90 dikurangi J90. Terus langkah kedua adalah superposisi. Di sini adalah kasus yang pertama, hanya V1 saja yang aktif, sumber tegangan 1 saja yang aktif. Yang mana seperti yang di atas tadi, jika sumber tegangan yang pertama hanya yang nyala, maka sumber tegangan kedua mati, diganti short, diganti hubung singkat. Nah, kita hitung dulu arus loop 3 dari sebelumnya, yang mana I3 itu sama dengan negatif 0,0493 dikurangi J 0,0175A. Maka tegangan V0 di kapasitor 3 adalah V0 sama dengan I3 ditambah impedansi C3 sama dengan negatif 0,0493 dikurangi J 0,0175 dikurangi J100. Kalau dalam hitung manual, negatif J100 sama dengan 100 di sudut negatif 90 derajat, atau I sama dengan 0,0523 di sudut minus 160 derajat. Untuk VO-nya tegangan 0 sama dengan 5,37 di sudut minus 160 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 5,37 derajat di sudut 250 derajat sama dengan 5,37 derajat 5,37 di sudut 110 derajat. Untuk atau dalam hitungan kompleksnya adalah seperti ini. V0 sama dengan 0,0493 dikurangi J 0,175 sama dengan 1,75 dikurangi J 0,493. Oke. Yang kedua adalah superposisi yang mana hanya V2 yang aktif. Sama seperti yang tadi, hanya saja V1 menjadi 0 karena hanya tegangan sumber yang kedua yang aktif. Dari hasil sebelumnya, I3 sama dengan 0,0184 ditambah J 0,0732. Lalu maka sumber tegangan yang 0 sama dengan I3 dikali impedansi C3 sama dengan 0,0184 ditambah J 0,0732 dikurangi J100. Maka hasil hitungnya adalah seperti ini. Yang mana hasilnya adalah negatif 7,32 dikurangi min J 1,84 volt. Lalu kita jumlahkan kedua superposisi tersebut, yang mana rumusnya adalah V total sama dengan V0 dari sumber tegangan 1 tambah V0 dari sumber tegangan kedua. Yang mana hasilnya adalah sama dengan 1,75 dikurangi J 4,93 ditambah negatif 7,32 dikurangi J 1,84 sama dengan minus 5,57 dikurangi J 0,77 volt. Atau dalam bentuk fasor, tegangan sumber 0 adalah akar dari minus 5,57 kuadrat ditambah 6 minus 6,77 kuadrat sama dengan 8,75 volt. Atau dengan sudut V0 sama dengan tan pangkat negatif 1 minus 6,77 per 5,77 dengan sudut sama dengan sudut minus 129 derajat. Itu saja dari saya, sisanya dilanjut oleh rekan saya. Oke, kita lanjut. Untuk dari hasil simulasi perhitungan tadi, kita langsung satu tes ke Proteus dan menggunakan osiloskop. Dan ternyata dari hasil yang tadi di superposisi itu kan nilainya 8,75 volt. Rupanya di osiloskop itu tertera 875 mili volt.
yang artinya ini nilainya tuh sesuai dan hampir mendekati gitu, seperti itu. Dan untuk pembahasan pada tadi itu, prinsipnya itu metode analisis rangkaian listrik yang digunakan pada sistem linear untuk menentukan arus atau tegangan akibat lebih dari suatu sumber. Jadi superposisi tuh, itu mematikan salah satu sumber pada satu waktu dan menghitung efeknya secara terpisah. Jadi hasil totalnya itu dapat diperoleh melalui penjumlahan kontribusi tiap sumber. Nah, dari hasil analisis tadi yang superposisi pada V0 itu menunjukkan nilainya itu sebesar 8,875 sudut di sudut min 129 derajat. Jadi itu eh, yang dari teoritis dan dari simulasi itu nilainya sesuai gitu. Jadi perhitungan impedansi, metode mesh, metode nodal, serta impedansi pada tegangan pasok itu udah tepat. Jadi untuk kesimpulan pada simulasi kami ini itu hasil perhitungannya itu sesuai dan baiklah untuk dari hasil simulasinya. Jadi prinsip superposisi itu dapat diterapkan secara analitis untuk menentukan tegangan V0 dalam rangkaian RLC multiloop. Tegangan pada kapasitor C3 berdasarkan perhitungan teoritis dan hasil simulasi menunjukkan nilai yang sangat mendekati satu sama lain. Hal ini mengindikasi bahwa model matematis dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan dapat memprediksi perilaku saya secara akurat. Jadi, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.